Halo teman-teman pariwisata, sekarang saya berada di Gunung Bunder. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman semua berkenalan dengan Pak Darno, seorang pengusaha perhiasan emas yang hidupnya dekat dengan alam dan memiliki kecintaan yang tinggi terhadap alam. Mari kita simak, let's go! Halo Pak Darno. Halo Pak Iwan. Apa kabarnya nih? Baik, ini jauh-jauh udah sampai sini nih. Iya. Kita ngobrol di luaran lebih enak. Iya Pak. Gimana Pak? Jauh-jauh saya dari Tangerang ini Pak. Hanya satu ini Pak. Gimana? Rasa penasaran sama cerita Pak Darno. Wes, cerita apa ini? Boleh ya Pak ya? Saya mengajukan nanti beberapa pertanyaan. Boleh. Pak Darno, bagaimana sih awal ceritanya Pak Darno itu sampai tertarik ingin mempunyai rumah di atas gunung Pak? Oh gitu ya. Waduh, itu ceritanya panjang Pak Iwan. Itu dari 15 tahun yang lalu hobi saya itu berburu. Oh, Kita berburu dari gunung ke gunung, kita berburu mencari binatang hama masyarakat. Kalau berburu udah malang melintang ya Pak ceritanya ya. ya ada lah, tapi banyak gunung yang belum saya naikin juga Pak. Iya. Nah, jadi setelah saya sadari ternyata yang menjadi daya tarik saya berburu itu tidak buruannya aja Pak Iwan, tetapi gunungnya, bau hutannya, terus udara sejuknya. Nah itu yang membuat saya ternyata lebih jauh tertarik. Jadi kalau dulu 1 bulan nggak pergi ke hutan, aduh rasanya meriang gitu Pak. Gitu. Iya Pak ya. Gitu. Makanya sejak saat itu ya saya mesti nyari tempat untuk tinggal di dekat gunung gitu. Oh gitu Pak Di ya. atas gunung gitu. Bagaimana dengan keluarga Pak Darno? Apakah mereka juga enjoy Pak dengan keberadaan rumah di atas gunung ini Pak? Waduh, setelah saya tinggal di atas gunung ini, di rumah di lereng gunung ini, waduh, anak saya tuh malah senang semua. Yang gede-gede juga senang, yang kecil itu apalagi kalau sudah ke sini udah nggak mau pulang Pak Iwan. Rasanya udara di sini AC-nya nggak bisa dimatiin di sini. Wah, AC alam ya AC Pak ya? alam gitu Pak Iwan. Jadi luar Iya. biasa, mereka sangat support Pak Iwan. Pak, kalau kita bicara rumah di atas gunung, Ya, tentu saja kan kita berbicara tentang alam ya Pak. ya. Apa sih daya tarik utama dari landscape di pegunungan ini? Ya kalau di pegunungan ini tentunya seperti di belakang kita bisa lihat bukit-bukit yang indah, kita bisa seperti burung bisa lihat di bawah, tapi terutama daya tarik adalah Gunung Salak. Gunung Salak itu gunung yang sangat misteri, kalau pagi sama sore bisa dilihat, kalau siang nggak kelihatan. Oh bisa gitu Pak ya? Karena dia ditutup dengan awan, kalau orang sini disebut halimun, makanya Gunung Salak disebut Halimun Salak, dan itu jadi daya tarik utama selain flora dan fauna dan lain-lainnya Pak. Manfaat apa saja yang sudah Bapak rasakan selama ini? Karena kan Bapak ini kan seorang penjelajah alam ya Pak. Sekian lama menjelajahi alam, manfaat apa saja yang sudah Bapak rasakan? Banyak manfaatnya, secara psikis maupun secara kesehatan. Secara psikis itu kalau kita kerja di
Jakarta itu kita mungkin banyak stres, banyak tekanan, dan kita butuh satu penghiburan. Nah, ketika kita di atas gunung semuanya bisa memudar dengan sendirinya. Yang kedua, secara kesehatan juga di gunung ini oksigennya sangat bagus. Jadi ketika kita menghirup udara dengan bagus, kualitas otak kita juga penuh dengan oksigen, pemikiran kita juga akan jadi bagus. Banyak manfaatnya, Pak. Jadi ada ini Pak ya, kontribusi atau dampak positif buat kesehatan juga ya Pak ya. Ya. Pak Darno, apa sih yang membuat Bapak ini tetap memiliki passion atau gairah untuk terus berada di alam, Pak? Karena saya lihat Pak Darno tuh nggak ada bosennya gitu berada di alam itu, Pak. Saya rasa dari 15 tahun yang lalu sampai sekarang saya nggak bosen-bosen, Pak. Jadi gairah untuk ke alam itu sepertinya nggak pudar. Karena sebetulnya kita itu kan, alam ini diciptakan Tuhan itu kan mensupport kita, Pak. Jadi kalau kita dekat dengan alam, otomatis kita bisa bersyukur, bisa melihat karya agung Tuhan yang begitu indah. Makanya nggak ada rasanya kita bosen, Pak, ke alam. Saya tetap antusias terus di alam, Pak. Baik Pak Darno, tadi waktu saya datang ke tempat Pak Darno, saya juga ada lihat monyet ya Pak, banyak itu di atas pohon tuh. Juga banyak burung-burung berkicau-kicau di tempat ini. Saya mau tanya, flora dan fauna apa saja Pak yang menarik, yang masih bisa kita nikmati di pegunungan ini Pak? Ya, di sini banyak, masih burung-burung itu masih banyak. Terus yang endemi asli di sini yang saya lihat di gunung lain tidak ada tuh, seperti tadi monyet yang Bapak lihat. Itu monyet ekor panjang, orang sini nyebutnya namanya surili. Oh, surili. Nah, surili itu ciri khas di sini, monyet yang cukup besar dan di tempat lain nggak ada. Itu menyenangkan kalau ketemu mereka. Terus kedua lagi ada di sini Raja Wali yang mungkin sudah jarang bisa ditemui, tapi secara berkala dia masih berterbangan di atas, sehari bisa 2 kali. Nah, itu menjadi satu keindahan yang tersendiri, Pak. Belum nanti tanamannya, banyak tanaman-tanaman anggrek, hortensia yang khas di sini yang kita bisa nikmati. Pak Darno, saya juga ada dengar Pak Darno itu ternak sapi ya Pak ya? Betul, Pak. Bisa ceritakan Pak pengalaman unik dan menarik selama memelihara ternak sapi Pak? Ya, yang jelas kalau ternak sapi itu yang paling membahagiakan itu saat melihat sapi itu lahiran. Lihat sapi-sapi yang lahir baru, newborn itu, waduh, itu sangat senang sekali. Kalau ceritanya, ya ceritanya itu dulu saya tanemin lahan saya itu dengan terong, dengan sayur-sayuran, jagung. Nah, kita selalu berantem dengan rumput. Ya, rumput kita semprotin pakai bahan kimia yang menurut saya juga nggak bagus. Wah, lama-lama daripada perang sama rumput, Pak Iwan, lebih baik saya temenin rumputnya dengan cara saya cariin temennya rumput, yaitu sapi. Gitu. Nah, saya melihara sapi perah, rumputnya buat sapi perah, kita dapat susunya, dapat anaknya, kotorannya kita buat pupuk, nanam duren, nanam lengkeng, nanam pala. Jadi di situ ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan Pak Iwan kita dengan alam. Jadi konsep Pak Darno itu hidup berdampingan dengan alam secara harmonis ya Pak ya. Jadi
manusia bisa memberikan manfaat buat alamnya, dan sebaliknya alam dalam hal ini rumput juga memberikan manfaat buat sapinya Pak ya. Ya, betul. Mantap sekali Pak ya. Pak Darno, tadi waktu saya datang ke tempat Bapak itu saya kan cuci tangan tuh Pak. Tuh airnya dingin banget Pak, kayak air kulkas. Wah. Bisa diceritakan Pak, dari mana sumber airnya Pak? Nah, kalau ke sini kalau tidak mandi rugi Pak. Airnya segar, bisa bikin panjang umur. Jadi kalau ke gunung Pak belum mandi, rasanya belum ke gunung ya Pak ya? Betul, belum. Kalau ke sini belum mandi, rugi pokoknya. Oh, Nah, iya. air itu dari mana? Kalau di Jakarta air demikian mahal, demikian harus ditutup kerannya, dihemat sebaik-baiknya. Kalau di gunung air di sini sangat melimpah. Kita ambil air ini dari anakan Gunung Salak ini. Mereka mengeluarkan sumber yang melimpah sehingga kita alirkan dengan keran, dengan pipa, kita masukkan ke sini. Kalau kita tutup justru bikin tersumbat. Makanya secara berkala tidak ditutup pun nggak apa-apa. Kita salurkan terus ke bawah supaya dimanfaatkan oleh petani di bawah sana airnya. Jadi nggak boleh kita buntu. Nah, di situ bermanfaat. Airnya segar di sini, turun sana dipakai untuk pertanian. Nah, jadi di sini pokoknya alam itu ngasih air yang luar biasa. Jadi air di pegunungan sini sangat berlimpah ya Pak? Sangat berlimpah. Di samping itu juga airnya ngocornya non-stop ya Pak ya? Non-stop. Nggak kayak di kota mesti diirit-irit. Enggak. Kalau ini diirit malah bisa kebanjiran rumah Pak ya? Iya, di sini nggak boleh diirit. Kalau diirit yang bawah nggak dapat. Gitu Pak. Harus Ya. disalurkan. Pak Darno, saya ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, Apa sih saran Bapak buat teman-teman kita semua agar mereka juga bisa menjadi lebih tertarik untuk melakukan penjelajahan di alam Pak? ya. Saya sarankan buat teman-teman, Tuhan memberi kita anugerah alam yang begitu indah. Kembali ke alam, karena alam akan mensupport kita. Gunung, hutan, bukit-bukit, pemandangan yang indah, udara yang sejuk memberi kita kesehatan, memberi kita oksigen yang baik. Oksigen di kota besar sudah penuh dengan polusi. Pergilah ke gunung secara berkala untuk merefresh otak kita supaya oksigen di dalam otak kita penuh, sehingga kita, kalau kita menghargai alam, pikiran-pikiran kita dalam berbisnis, dalam berpikir, karya-karya kita akan ramah dengan lingkungan. Karena apa? Alam ini anugerah Tuhan, ciptaan Tuhan yang paling indah, paling agung. Harus kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan merusak alam, jangan berburu lagi, jangan tembak-tembakin burung. Mari kita kerjasama dengan alam dengan baik. Gitu. Luar biasa Pak Darno ya. Ya. Pak Darno, terima kasih lo atas waktunya. Sama-sama. Udah ngerepotin Pak. ini. Iya, ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar biasa ini Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih. Saya juga. pamit loh Pak ya. Ya, Terima kasih Pak Darno. Ya, Sampai terima jumpa kasih Pak. atas Ya. kedatangannya juga. Oke, Yuk, baik Pak. Ya. hati-hati. Teman-teman pariwisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang kita perbincangkan pada kesempatan ini bisa memberikan inspirasi-inspirasi baru buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.